Rasulullah SAW bersabda, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu dzar. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya keimanan itu akan usang sebagaimana baju itu akan usang. Baju kalau sudah bertahun-tahun lamanya dipakai, dicuci, kemudian dijemur, maka warnanya itu akan pudar ya, pudar itu. Bahkan mungkin sudah mau sobek kalau sampai bertahun-tahun. Begitulah kondisi keimanan. Apabila keimanan tersebut tidak dirawat, tidak dijaga, maka akan usang sebagaimana baju. Maka pesan Nabi SAW, "Fas'alullah ayyujaddidal imana fi qulubikum." Maka mintalah kepada Allah agar selalu memperbarui keimanan kalian dalam hati kalian. Itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji rukun iman, rukun Islam, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Ini perlu kita kaji sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal. Jangan pernah kita jauh dari Al-Quran, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada dua pokok yang harus kita ketahui. Pokok yang pertama adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok yang pertama harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada empat. Ada empat. Yang pertama dari fitrah. Naluri setiap orang itu ditanamkan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Tidak ada seorang bayi kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi perubahan fitrah dari mengakui adanya Allah SWT, bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, itu karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan keluarga, kemudian sekitar. Ini dalil yang pertama, adanya Allah SWT. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil akal. Setiap kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sesuatu itu ada, pasti ada yang membuat. Seperti masjid ini, Masjid Quba. Ketika Anda mendengar Masjid Quba, kemarin di telepon sama Masjid Quba, Masya Allah, ini masjid yang ada di Madinah ya. Dan itu salah satu masjid yang pertama kali dibangun ketika Nabi hijrah. Siapa yang tahu keutamaan sholat di Masjid Quba? Apa keutamaan sholat di Masjid Quba di Madinah? Mendapatkan pahala umroh. Sholatul fi Masjid Quba ta'dilu umratan. Dalam hadis disebutkan demikian. Karena siapa yang sholat di Masjid Quba, maka akan menyamai pahala umroh. Ini besar pahala. Makanya Masya Allah, masjid namanya sama tapi pahalanya sama dengan masjid yang lain, tidak seperti di Masjid. Kemudian dalil yang selanjutnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada asal usulnya, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Sesuatu itu ada, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang membuat. Langit yang luas, bumi yang luas ini, semuanya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana masjid ini ada, pasti ada yang membuat. Ini apa? Tidak bisa kita tolak, karena ada orang yang mengingkari adanya Allah, yaitu orang-orang ateis. Mereka mengatakan bahwasanya alam itu
ada dengan sendirinya, alamiah, dengan proses yang panjang. Ya, ini merupakan keyakinan yang kufur, dan inilah yang membahayakan. Inilah yang membahayakan. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah dalil syar'i, dengan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab-kitab, ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu dalil yang berkaitan tentang indera, penglihatan. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan baik, coba kita ingat-ingat doa apa yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah kabulkan. Semenjak kita berdoa, kemudian sampai sekarang ini betapa banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cukupkan ya. Biasanya bagaimana? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.